banyak tentang apa ini. Baik, tak lupa salam kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat jauh ya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, ayah bunda semua sudah tidak sabar untuk mendengarkan penjelasan dari psikolog anak kita yaitu Bunda Yirawati. Beliau sepertinya sudah siap juga berbagi dengan teman-teman di sini. Sebelumnya kita buka dulu acara kita malam ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan kepada Bunda Yira, waktu dan tempat saya berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jasakillah khair khasiron kepada Mbak Rafika sebagai moderator malam ini ya. Dan insya Allah hari ini kita akan belajar bersama ya. Sedikit mungkin tapi semoga bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya jelas ya. Mungkin sebelumnya saya minta tolong ibu-ibu untuk di mute ya biar tidak mengganggu dan agar proses belajar kita malam ini lebih lebih tenang ya dan lebih fokus juga sehingga saya minta Bu Ira, tolong mic-nya dibuka, Bu. Oh iya, terima kasih Bu Diana. Bu Diana bisa langsung ini ya record ya nanti ya. Sudah, Bu. Sudah on. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah malam ini masih diberi kesempatan untuk sama-sama belajar dan kita juga masih diberi nikmat yang luar biasa apalagi bila dibandingkan dengan kondisi-kondisi saudara kita di luar sana yang mungkin tidak seberuntung kita hari ini. Di sini saya ingin mengajak ibu-ibu ya untuk belajar tentang salah satu media terbaik ya, salah satu media terbaik, banyak media terbaik gitu, tapi di sini saya memilih salah satu media terbaik yang bisa kita pakai untuk melakukan pendidikan dan pengasuhan kepada anak-anak usia dini. Nah, sebentar saya mau share screen. Hari ini kita bicara tentang bedah produk AADRK ya. Bedah produk buku AADRK. Sudah ada yang tahu nih apa singkatannya? Sudah ini? Sudah muncul Bu Diana, ini saya share screen saya. Sudah, Bu. Sudah. Muncul? Sudah, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Jadi insya Allah untuk selanjutnya kita akan belajar tentang atau istilahnya melakukan bedah buku tentang Ada Allah di Rumah Kami yang hari ini memang kita akan memahami dan mengetahui mengapa sih buku ini penting gitu hadir sebagai salah satu kurikulum pendidikan di rumah kita dan bagaimana buku ini menemani tumbuh kembang anak-anak kita. Dan sebelumnya karena kita bicara tentang tauhid ya dan nanti akhlak juga setelah kita tadi mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya ingin mengajak kita semua menyampaikan ucapan sholawat dan salam kepada Rasulullah tercinta kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad.
Kalau kita bicara kenapa sih ada Allah di rumah kami atau ada Allah di rumah kita ya, boleh ya. Pasti kita akan bicara tentang mengapa sih mendidik fitrah iman itu menjadi dasar utama dalam pendidikan. Selama ini kita tahu bahwa sesuai dengan pendidikan konservatif yang ada di Indonesia selama ini, kita mengetahui bahwa untuk pendidikan konservatif itu kan terkait akidah itu tidak diajarkan. Kemudian terkait ibadah moral itu sendiri juga sangat sedikit. Bahkan kalau kita bicara tentang pelajaran agama Islam sendiri yang menjadi perhatian itu masih terkait ibadah, syariah, dan akhlak. Tapi jarang sekali yang bicara tentang bagaimana sih menanamkan akidah. Kenapa ini penting? Karena akidah itu sebagai pondasi ya, sebagai akar. Yang mana dalam pendidikan akidah itu di sini tidak langsung kelihatan wujudnya seperti ibadah itu sendiri, syariah, kemudian akhlak itu kan kalau kita ajarkan atau didik kepada anak-anak itu hasilnya nampak ya. Misalnya kita ngajarin anak puasa nih, oh nampak dari perilaku anak yang sudah mulai mengerti puasa, terutama mungkin puasa di bulan Ramadan, puasa sunnahnya Senin Kamis atau puasa ayamul bid ya seperti itu. Kemudian secara syariahnya mereka udah paham gitu kan, mana yang menjadi wajib ainnya, yang menjadi sunnahnya, makruhnya itu sudah paham. Kemudian terkait akhlak, mereka itu mungkin sudah tahu juga bagaimana akhlak terhadap orang tua, bagaimana harus muamalah kepada sesama manusia. Tetapi kalau kita bicara akidah, maka itu tidak nampak gitu. Secara kasat mata kita tidak bisa tahu bagaimana perkembangan akidah anak-anak saya. Dan ini menjadi sebuah persoalan yang luar biasa. Kenapa akidah itu menjadi penting? Karena memang problem keimanan di negeri kita itu luar biasa. Bahkan mungkin bukan hanya di negeri kita, tapi memang di sebagian besar umat muslim karena memang akidah yang belum matang. Dan salah satu problem-problem keimanan itu seperti ini. Banyak muslim-muslim yang berperangai ganda, mungkin bukan munafik ya, tapi berperangai ganda. Sholat rajin, tapi korupsi juga dilakukan gitu kan. Kemudian mereka berkomitmen pada sholat, puasa, tapi tidak berkomitmen pada sesuatu yang sifatnya hak, ya al-haq. Kemudian terus selain itu, akidah itu kenapa tidak menjadi fokus pendidikan di awal, karena banyak orang yang menganggap bahwa mendidik akidah itu kompleks, mendidik akidah itu abstrak, anak itu nggak akan paham, anak itu belum waktunya untuk memahami keimanan gitu, anak itu belum waktunya untuk mengenal dan mencintai Allahnya dan kemudian memahami tentang hakikat mencintai itu seperti apa. Itu seringkali yang sering muncul. Dan kemudian selain itu karena fokus-fokus yang lain juga, yaitu waktu 0 sampai 7 tahun anak-anak, 0 sampai 6 tahun anak-anak, di mana 0 sampai 6 tahun ini yang seharusnya fitrah iman itu dibentuk, di mana 0 sampai 6 tahun ini fitrah iman itu mencapai golden age-nya, puncaknya, peaks-nya, itu orang tua itu salah melakukan pendidikan. Mereka tidak berfokus kepada fitrah imannya, tapi berfokus pada apa? Pada calistung itu sendiri, kemudian menghafal, kemudian ngajarin anak-anak itu ritual. Jadi anak-anak yang masih kecil-kecil sudah diajari bagaimana sholat, bagaimana puasa. Padahal fitrah iman mereka, imajinasi positif mereka tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang iman itu sendiri belum terbentuk. Nah, dan ini yang akhirnya menghasilkan problem-problem keimanan yang luar biasa nantinya. Padahal pada waktu kita mendidik akhlak ya, kita mendidik akhlak itu sebenarnya itu adalah pondasi dasar. Kenapa? Karena setiap manusia itu terlahir dengan potensi fitrah iman dan itu sudah diinstal sama Allah, sudah ada. Dan yang namanya fitrah berarti dia itu adalah sesuatu yang dibawa, sesuatu yang menjadi benih, yang menjadi bibit. Jadi kenapa harus fitrah iman? Ya karena fitrah iman itu berkembang di 0 sampai 6. Jadi posisinya. Jadi 0 sampai 6 itu nggak usah keburu-buru lah kita itu mengajarin anak-anak calistung, ngajarin anak-anak itu baca, ngajarin anak-anak pakai metode yang macam-macam ya, mulai dari metode Glendoman lah atau metode macam-macam lah ya, kayak metode baca-baca itu. Nah, kita jangan bingung dengan itu dulu. Kita jangan berfokus dengan itu dulu. Tapi fokuslah kepada menumbuh kembangkan potensi fitrah yang ada di dalam diri anak-anak kita. Karena pada saat waktu anak-anak kita di dalam rahim pun,
anak-anak itu kita, setiap manusia, setiap individu itu kan sebenarnya sudah terinstal dengan apa? Dengan kesaksian, persaksian kita kepada Allah pada waktu itu ditanyakan alastu birabbikum ya. Qalu sahidna. Jadi apakah aku Tuhanmu? Iya, kita sudah bersaksi bahwa Allah itu Tuhan kita. Jadi dalam 0 sampai 6 tahun itu tidak ada seorang anak pun yang tidak cinta Allah, yang tidak cinta kebenaran, kalau misalnya pendidikannya itu tidak salah, tidak gegabah. Karena apa? Karena memang potensi fitrah itu sudah dibawa gitu. Dan Ayah Bunda boleh lihat sebuah penelitian yang dilakukan oleh psikolog Paul Bloom itu menyatakan bahwa ada potensi kognitif yang tidak diajarkan tapi itu dibawa, dan itu dibuktikan oleh beliau melalui eksperimen tentang boneka jahat dan boneka baik. Anak-anak bayi pada waktu dihadapkan kepada boneka jahat dan boneka baik itu, mereka kan usia bayi, masih usia 2 bulan, 3 bulan, itu dihadapkan pada boneka-boneka yang sedang bermain sandiwara ya, seperti boneka papet itu bermain sandiwara. Ada boneka yang berwarna pink misalnya, pink atau merah muda, itu boneka baik. Jadi dia itu kayak baik gitu dalam tayangan-tayangannya. Kemudian ada boneka mungkin yang berwarna merah tapi dia dalam tayangan-tayangannya itu melakukan hal-hal yang buruk. Dan kemudian pada waktu bayi-bayi ini dikasih tuh boneka setelah tayangan itu selesai, maka semua bayi memilih boneka yang berwarna pink itu tadi atau merah muda itu tadi. Nah, di sini ini kan sebagai bukti bahwa ada kecerdasan manusia yang itu memang sudah terinstal, itu tidak tidak dibawa, tidak diajarkan, tapi memang sudah ada di dalam dirinya. Dan ini yang kalau dalam multiple intelligence kita sebut sebagai kecerdasan eksistensial. Nah, itu yang harus dipahami oleh ibu-ibu semua. Jadi kenapa sih mendidik fitrah iman itu penting? Karena pada akhirnya ya, target akhir pendidikan fitrah iman itu adalah menciptakan manusia-manusia yang memiliki kesabaran dalam kebenaran dan memiliki nurani kebenaran itu sendiri. Agar tidak terjadi ya ini seperti saya tadi bilang, ada banyak muslim yang sholat tapi korupsinya kok masih rajin ya, kemudian komitmen ada sholat dan puasa, tapi kita tahu bahwa di negeri kita itu seperti apa gitu kan, sandiwara tentang keadilan itu sendiri, sandiwara tentang politik itu sendiri. Nah, ini kan sebenarnya karena tidak adanya komitmen pada al-haq itu sendiri. Jadi itu hanya sekedar sebuah ritual, sebuah ibadah, sebuah syariah yang mereka pahami, tapi ternyata tidak ada keimanan di situ. Nah, hal inilah yang akhirnya menjadi PR besar. Karena apa? Karena memang pada waktu kita sudah menyelesaikan fitrah iman, maka otomatis anak-anak itu akan memiliki adab dan akhlak terhadap Allah, dan adab dan akhlak terhadap Allah ini akhirnya melingkupi semua akhlak kehidupannya. Dan karena itulah tidak salah kalau urutan-urutan ilmu itu adalah iman sebelum adab, adab sebelum ilmu, dan ilmu sebelum amal. Jadi memang fungsinya di situ. Jadi imannya dibaikkan, kemudian iman itu karena sudah terinstal ya di dalam diri kita, kemudian adabnya diperbaiki melalui pendidikan tauhid itu sendiri, kemudian setelah itu ilmunya diberikan, barulah dia beramal. Nah, ini yang seharusnya dilakukan. Tetapi sayangnya kita terlalu berfokus pada hal-hal yang sebenarnya belum esensial, karena di setiap waktu ya, di setiap periode pendidikan manusia itu sebenarnya ada golden age masing-masing. Ada golden age fitrah belajar, ada golden age fitrah seksual, ada golden age-nya fitrah perkembangan. Seperti itu ada masing-masing. Tapi kalau untuk anak usia 0 sampai 7 tahun, maka golden age-nya yang penting dikembangkan terlebih dahulu adalah fitrah iman. Karena itu AADRK, buku Ada Allah di Rumah Kami, itu adalah salah satu solusi, salah satu jawaban. Bagaimana sih kita mengajarkan keimanan kepada anak-anak, kita mengajarkan tauhid, mengajarkan akhlak, tapi dengan cara yang mudah, dengan cara yang gampang, dengan cara yang istilahnya menyenangkan dan membuat anak itu tidak kayak digurui, tidak seperti dinasehati. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita bicara banyak, memang yang harus dipahami oleh banyak orang tua adalah bahwa ada 3 kebutuhan dasar anak yang memang harus dipenuhi, yaitu tentang kebutuhan kesehatan dan gizi itu sendiri, kemudian kebutuhan akan kasih sayang atau afeksi, dan kemudian yang ketiga adalah kebutuhan stimulasi. Nah, di antara 1, 2, 3 ini kan
saya yakin semua sudah paham ya, tetapi memang saya di sini akan menekankan pada yang ketiga, yaitu kebutuhan stimulasi. Salah satunya yaitu melakukan stimulasi bagaimana caranya agar fitrah iman ini tumbuh dengan baik dan berbuah menjadi buah yang baik, sehingga anak-anak kita itu berakhlak dengan baik kepada Allah dan beradab kepada Allah juga. Dan itu akan melingkupi lingkup kehidupan mereka juga. Nah, kalau kita lihat fase perkembangan yang menurut syariah ya, ini adalah fase perkembangan yang dibuat oleh Profesor Zakiyah Darajat ya. Jadi anak-anak itu terbagi dalam masa bayi. Bayi itu usia 0 sampai 2 tahun itu adalah fase bayi. Di situ anak-anak mendapatkan ASI ya, mendapatkan pengasuhan dari ibunya, mendapatkan ASI, dan kemudian mendapatkan stimulasi, afeksi, kasih sayang dari lingkungan dan orang tuanya. Kemudian di periode yang kedua adalah masa tufulah, usia 2 sampai 7 tahun. Nah, di sini ini adalah masa untuk memberikan dasar-dasar tauhid pada anak, yang mendorong anak untuk bergerak melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, yang sesuai dengan fitrahnya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kenapa sih mendidik fitrah iman itu harus didahulukan? Karena akan menjadi pondasi. Bayangkan aja kalau misalnya kita punya rumah, kalau misalnya batu kalinya nggak bagus, pondasinya nggak bagus, bagaimana kita bisa membangun temboknya yang temboknya ini bisa berdiri kokoh, yang pintunya bisa berdiri kokoh, kemudian kita kasih jendela, kemudian kita kasih atap. Nggak bisa kalau misalnya pondasinya nggak bagus gitu kan. Dan pondasi ini yaitu di usia 2 sampai 7 tahun pondasinya dibaguskan dulu, dibaikkan dulu, dikuatkan dulu. Kemudian barulah di masa-masa kita harus mendidik dia di masa tamisnya, di masa amratnya, bahkan sampai akilnya itu sudah enak karena potensi fitrahnya, pondasinya, akarnya sudah kuat gitu. Kalau akarnya sudah kuat, pondasinya sudah kuat, insya Allah kita membentuk atasnya itu akan lebih mudah, lebih gampang, dan lebih kokoh pastinya seperti itu. Nah, ini yang memang harus kita pahami bersama ya, bahwa 0 sampai 2 tahun adalah fitrah iman, dan insya Allah dengan buku AADRK, dengan ada Allah di rumah kami, kita akan mendidik anak-anak kita, mengasuh anak-anak kita untuk memahami keimanan itu dengan cara berpikir mereka. Ada banyak pendapat yang mengatakan begini, judulnya kok ada Allah di rumah kita atau di rumah kami ya, kenapa bukan judulnya ada Allah di arsy gitu kan? Kan memang Allah ada di arsy ya. Judul aslinya sih dari Bunda Oki adalah ada Allah di mana-mana. Judul aslinya ada Allah di mana-mana. Tetapi saya sebagai seorang psikolog anak melihat di sini ini adalah pada kemampuan logika dan kemampuan menyimak anak. Jadi pada waktu kita bicara tentang kemampuan berbahasa anak, kemampuan verbal anak, kalau misalnya anak itu kita kasih ada Allah di arsy, itu memang imajinasinya berkembang dengan baik, dan itu benar gitu. Tetapi masalahnya bagaimana itu untuk mengkonkretkan, dan kemudian bagaimana anak itu bisa mempelajari bahwa Allah itu dekat, ya memang haruslah itu di lingkungan tempat anak itu tumbuh. Makanya akhirnya dibuatlah buku ini, judulnya Ada Allah di Rumah Kami. Jadi di sini ini adalah sebagai sebuah kiasan bahwa Allah itu dekat dengan kita, karena memang dalam surat Al-Qaf sendiri dikatakan kan bahwa aku itu dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi. Jika engkau meminta, maka mintalah padaku dan aku kabulkan, kan seperti itu kan. Ya, jadi di sini memang harus dipahami bahwa Allah itu dekat, dan keseharian anak-anak itu adalah di rumahnya. Maka akhirnya dipilihlah ada Allah di rumah kami. Jadi mohon nanti yang bilang bahwa Allah itu dengan sifatnya itu tidak dimiliki oleh manusia. Allah dengan sifatnya itu tidak mungkin ditiru oleh manusia. Memang tidak mungkin. Tetapi kita mengenalkan sifat Allah itu dan memberikan manifestasi dari sifat Allah itu dalam perilaku-perilaku di rumah sehari-hari. Jadi itu hanya untuk menyederhanakan, untuk anak-anak itu mengenal sifat Allah. Karena bagaimana kita mengenal Allah kalau kita tidak mengenal sifat dan nama Allah itu sendiri. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana kita mengenal Allah, maka sumber kebenarannya, sumber ilmunya itu harus dari Allah sendiri. Yaitu dari mana? Dari Al-Quran, dari kalam Allah. Dan di Al-Quran itu disebutkan apa? Tentang sifat Allah, tentang nama Allah. Ya itulah yang menjadi kita untuk mengenal Allah. Karena memang tidak ada cara yang lain ya. Karena memang kita tidak bisa tahu zat Allah itu bagaimana, seperti apa. Tapi kita hanya mengenal sifat dan nama Allah itu sendiri.
Dan yang penting dipahami, ada keterampilan fundamental. Ada 6 keterampilan fundamental yang harus dikuasai oleh ananda kita ya di usia 0 sampai 7 tahun. Yang pertama adalah memang kemampuan motorik halus. Sensomotorik itu adalah kalau kita bicara tentang 9 otak asuh, dia ada di urutan kedua setelah amigdala ya, setelah emosi itu sendiri, setelah sistem limbik itu sendiri. Dia berkembang setelah otak emosi itu berkembang, kemudian setelah itu kemampuan motorik halus, kemudian sensomotorik itu sendiri. Sensomotorik ini meliputi motorik halus dan fisik, kemudian setelah itu kemampuan interaktif anak, bagaimana dia bersosialisasi, kemampuan kognitif, kemudian bagaimana dia bisa kreatif, dan akhirnya bagaimana dia mengembangkan keterampilan verbalnya. Nah, ini yang memang harus dipahami oleh orang tua, bahwa anak-anak itu wajib bergerak, anak-anak wajib bermain, dan salah satu caranya memang adalah pada waktu kita mengajak anak-anak bermain itu dalam buku AADRK itu ada buku interaktif. Jadi interaktif book itu adalah salah satu pelengkap ya, item pelengkap dalam paket buku Ada Allah di Rumah Kami, yang memungkinkan anak itu melakukan kegiatan-kegiatan, yang memungkinkan orang tua itu mengambil ide kegiatan dari situ, sehingga anak-anak itu mampu melakukan kreativitas, anak-anak mampu melakukan problem solving, anak-anak itu mampu bergerak, anak-anak itu mampu mengolah sensomotoriknya seperti itu. Dan yang penting dipahami, fokus utama pendidikan 0 sampai 7 tahun itu adalah pralatih. Yang namanya pralatih berarti seperti yang saya sampaikan di awal ya, pralatih itu kita mengokohkan dan merawat fitrahnya dulu. Merawat fitrah imannya ya sebagai konsepsi fundamental melalui imajinasi positif dan kecintaan di keluarga dan lingkungan terdekat. Makanya kenapa buku Ada Apa di Rumah Kami itu harus di rumah. Kenapa? Karena memang lingkungan terdekat, imajinasi positif dan kecintaan kepada keluarga dan lingkungan terdekat. Tapi lingkungan terdekat ini bukan hanya terbatas di rumah, tapi juga pada kegiatan-kegiatan yang intinya memang itu biasa terjadi kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah sebuah kegiatan-kegiatan yang termasuk dengan practical life atau life skill dari anak-anak itu sendiri. Jadi ini luar biasanya. Dan yang penting dipahami juga bahwa aspek-aspek yang dikembangkan dalam ADRK itu adalah tauhid, ketahuidan kepada Allah sejak dini. Kemudian mengenalkan Asmaul Husna tanpa menggurui, itu yang harus dipahami. Sebelum saya bicara yang lain ya, nanti tentang fokus, kalau dihubungkan dengan fokus tadi, fokus 0 sampai 7 tahun. Kemudian yang ketiga adalah memahami cerita dan mampu menirukan pesan kebaikan yang ada dalam cerita ini. Dan kemudian yang keempat akan selalu mengingat Allah dan menghubungkannya kepada Allah. Kemudian yang kelima adalah mengembangkan aspek perkembangan anak-anak yang meliputi visual, audio, kinestetik, ini termasuk sensorik ya. Dan kemudian juga terkait spiritual intelijensi dan emosional intelijensi dan juga kognitifnya otomatis. Nah, fokus di usia 0 sampai 7 tahun itu adalah anak-anak itu bermain. Tadi kalau saya bilang pralatih, bermain itu adalah salah satu bentuk pralatih itu sendiri. Bermain pada anak-anak itu sama dengan orang dewasa yang bekerja. Jadi kebutuhan bermain pada anak itu sama dengan kebutuhan orang tua itu untuk bekerja. Jadi kalau misalnya mereka nggak bermain, ya mereka tidak akan berkembang, mereka juga tidak akan belajar. Kemudian fokus di usia 0 sampai 7 tahun, stimulasi untuk memperbanyak sambungan dendrit. Dendrit itu apa? Dendrit itu adalah sambungan-sambungan saraf yang terjadi di otak. Semakin banyak anak bergerak, semakin banyak anak memiliki pengalaman bermain, semakin banyak anak memiliki pengalaman sensorik dan motoriknya, otomatis itu akan memperbanyak sambungan-sambungan dendrit di otak. Jadi kalau misalnya otak itu dilakukan pencitraan otak, maka yang terlihat pada waktu kita melakukan pencitraan otak adalah otak itu akan sangat gelap sekali. Karena apa? Karena sekali terjadi sambungan antara dendrit yang satu dan dendrit yang lain. Jadi akson, neuron itu tersambung satu sama lain dengan baik ya di antara dendrit-dendrit itu. Dan kemudian fokus yang lainnya adalah kita berfokus untuk mengembangkan imajinasi anak dan memperkaya pengalaman sensorik motorik mereka. Dan ini memang ada semua di buku AADRK. Kalau kita lihat di buku AADRK ini, salah satu contohnya adalah menjaga cangkang telur ya. Saya ambil buku yang satunya ini aja. Menjaga cangkang telur.
Di sini ini kan ceritanya anak-anak itu sedang menjaga cangkang telur karena ada tugas untuk membuat prakarya. Dan di sini menjaga cangkang telur otomatis anak itu akan bertanya nantinya, apa sih yang dimaksud dengan cangkang telur itu seperti apa? Dan bagaimana sih memegang cangkang telur agar cangkang telur itu tidak pecah? Jadi mereka itu akhirnya tahu, oh kalau menjaga cangkang telur itu seperti ini, agar tidak pecah harus begini. Mereka itu tahu seberapa rapuhnya cangkang telur itu dan bagaimana mereka harus menjaganya. Dan luar biasanya buku AADRK ini adalah di sini pada setiap serinya diawali dengan spiritual paradigm. Jadi setiap buku itu diawali dengan landasan ayat-ayat yang memang itu menggambarkan apa sih yang mau dibahas, apa sih konten yang ada di seri ini seperti itu. Dan kemudian di sini di buku ini kita akan menemui ada hadis, kemudian ada juga Asmaul Husna, ada juga ayat-ayat Al-Qur'an yang itu tersambungkan dengan cerita-cerita. Misalnya di sini saya perlihatkan ya. Misalnya di sini ini ada buku ada jendelanya ya. Sebentar. Nah ini kan di sini ini kan kalimatnya itu cangkang telurnya Kak, teriak Khadijah, tenang. Alhamdulillah ucap Maryam. Nah ternyata pada waktu Khadijah bisa menjaga cangkang telur itu, kita coba intip di sini. Oh ternyata di sini adalah ada kalimat begini, hadis ya, jagalah Allah niscaya Dia akan menjagamu gitu. Jadi kita ngajarin ya tentang, oh kenapa sih pada waktu kita dikasih amanah, maka kita menjaga amanah tersebut, maka insya Allah Allah juga akan menjaga kita. Jadi itu yang nanti bisa kita terangkan kepada anak-anak kita. Dan di sini juga ada contohnya kalau misalnya yang Asmaul Husnanya itu di sini. Sebentar. Sebentar ya Ibu-Ibu. Saya sepertinya harus ngambil buku satunya deh. Ini contohnya mengantar nenek memberi obat. Tadi kan saya bilang ya lingkungan terdekat itu adalah termasuk kegiatan sehari-hari yang bisa dilakukan oleh anak-anak terkait life skill yang memang mereka harus kuasai, life skill sederhana yang harus mereka kuasai. Nah ini di sini kan, di sini ini misalnya ya teksnya di sini, kita buang dulu kulit pisangnya ke tempat sampah supaya tidak ada yang terpeleset lagi, kata nenek. Iya Nek, jawab Maryam dan Khadijah bersamaan. Ternyata kita lihat di balik buku jendela ini ada apa di sini? Oh ternyata di sini ini ada tentang pelajaran tentang Allah Maha Melindungi, Allah Al-Wali gitu. Jadi di sini nanti kita bisa sambungkan. Kenapa konsep ini disambungkan dengan konsep ini? Jadi kalau misalnya di sini ini nenek ini kan membuang kulit pisang di tempat sampah agar tidak terjadi korban berikutnya lagi. Karena nenek tadi hampir kepleset pada waktu nginjak kulit pisang. Jadi di sini nanti kita bisa memberi contoh kepada anak-anak. Allah itu memiliki sifat yang maha melindungi. Salah satunya menjaga, melindungi hambanya itu caranya seperti ini gitu. Nah, salah satu caranya adalah pada waktu nenek mau jatuh, ternyata ada dua cucunya yang megang nenek nih agar nenek nggak jatuh. Nah, itu kan adalah salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Allah melalui perantara cucu-cucunya. Nah, itu yang luar biasa. Kemudian fokus usia 0 sampai 7 tahun, kalau kita hubungkan lagi dengan aspek yang akan dikembangkan dalam ARDK itu adalah adanya observasi dan dokumentasi pengalaman bermain, baik itu yang sifatnya indoor atau outdoor. Nah, kalau kita lihat di buku AADRK, di sini ini kisahnya itu ada memang anak-anak yang bermain di indoor maupun di outdoor. Dan orang tua memang akan melakukan observasi ya, bagaimana misalnya contohnya di sini pada waktu menyiram tanaman. Menyiram tanaman ini adalah cerita tentang bunda dan 3 anaknya yang mencoba memelihara bunga, memelihara dan menanam bunga. Dan kemudian bunga ini kalau dirawat dengan baik maka dia tumbuh dengan baik, kalau enggak maka dia tidak akan tumbuh dengan baik. Nah, di sini kan fungsi observasi dan
fungsi observasi dan dokumentasi anak-anak itu berjalan. Jadi anak-anak itu akan melihat kalau misalnya buku ini memang hadir di rumah ya, kita lakukan seperti ini. Oh, ternyata Maryam dan Khadijah sedang menanam bunga. Ayo kita coba menanam bunga juga. Yuk. Nah, nanti bagaimana perkembangan bunganya, itu mereka melakukan observasi sudah di situ. Dan kemudian mereka mungkin memfoto, oh bunganya hari ini tumbuhnya masih sekian, bunganya masih daunnya masih agak layu, ternyata besoknya bagaimana, hasil observasinya bagaimana. Nah, ternyata hasil observasi besok itu ternyata sudah beda. Bunganya hari ini sudah lebih mekarnya lebih bagus, terus kemudian daunnya sudah agak lebih segar gitu. Kemudian didokumentasi. Nah, itu kan adalah kegiatan-kegiatan outdoor yang sifatnya spontan. Tapi yang sifatnya indoor juga ada, seperti tadi menjaga cangkang telur, itu adalah salah satu contoh bentuk kegiatan yang bisa dilakukan di rumah bersama anak-anak. Kemudian target kurikulum dari usia 0 sampai 7 tahun. Yang pertama adalah tentunya pengalaman sensomotorik yang kaya dan open-ended imajinatif. Jadi dengan buku ini, kenapa sih buku ini disusun dengan ilustrasi yang menarik, kemudian kenapa disusun dengan bahasa-bahasa yang sederhana, agar apa? Agar anak-anak itu memiliki imajinasi yang open-ended imagination. Jadi open-ended imagination itu adalah sebuah imajinasi yang memang benar-benar kaya raya, tidak dibatasi gitu. Jadi di sini itu anak-anak akan memainkan imajinasinya, akan memainkan kreativitasnya. Dan pada waktu kita membaca buku ini, pada waktu mereka melihat, oh Maryam dan Khadijah menyiram tanaman, Maryam ikut lomba lari, Maryam ikut lomba kelereng, anak-anak itu biasanya akan mengajak kita bermain itu sebagaimana buku yang diceritakan. Maka di situ anak-anak itu akan mendapatkan pengalaman apa? Pada waktu mereka berlari, bermain, kemudian membuka-buka buku ini, itu sensori motoriknya. Tetapi kemudian saat kita menceritakan kepada mereka, otomatis kita memberikan pengalaman yang sifatnya memperkaya open-ended imajinasi mereka. Jadi imajinasi yang tidak terbatas. Beda ya imajinasi sama fantasi. Anak-anak itu harus berkembang, tidak terbatas imajinasinya. Tapi kalau fantasi jangan. Kalau fantasi itu memang ada stimulusnya ya, ada pemantiknya, ada apanya ya? Ada stimulus, tapi stimulus yang kalau fantasi itu adalah stimulus yang tidak jelas, kemudian itu adalah bersifat khayalan, karangan belaka, tapi kalau imajinasi itu adalah sesuatu yang pasti bisa dilakukan, dan imajinasi itu biasanya memang akan menumbuhkan kreativitas, beda dengan fantasi. Kalau fantasi tidak ada. Dan kemudian target kurikulum usia 0 sampai 7 tahun adalah mengembangkan bahasa ibu yang utuh. Jadi kenapa harus mengembangkan bahasa ibu yang utuh? Karena agar anak itu mampu mengekspresikan gagasannya dan agar anak itu juga mampu memahami, menyimak apa yang disampaikan oleh orang lain. Jadi di sini kalau kita perhatikan bahasanya memang sederhana, bahasa sehari-hari, bukan bahasa yang istilahnya bahasa lebay, alay, atau bahasa anak masa kini itu kita nggak akan menemukan di buku ini. Bahasanya itu adalah bahasa sehari-hari yang santun, sopan, memenuhi kaidah EYD itu sendiri, dan tidak ada kata-kata yang istilahnya vulgar, juga tidak ada, lebay, alay, tidak ada. Jadi di sini ini dengan buku ini insya Allah kita itu akan mampu mengembangkan bahasa ibu yang utuh. Bahasa ibu yang utuh ini perlu dikuasai oleh anak-anak kita. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu kompetensi yang dibutuhkan di era digital nantinya. Selain dari digitalisasi itu sendiri, kemampuan untuk mengembangkan komunikasi, kemampuan untuk melakukan presentasi itu adalah salah satu yang penting untuk anak-anak di era digital. Kemudian buku AADRK ini kalau kita lihat di sini kan aspek yang dikembangkan apa aja gitu kan. Salah satunya mengembangkan intelijensi, spiritual intelijensi, sama seperti saya katakan fokus dari kurikulum usia 0 sampai 7 tahun. Targetnya itu juga adalah salah satunya anak-anak memiliki kemampuan untuk melakukan problem solving. Anak-anak memiliki kemampuan untuk melakukan executive functioning brain. Jadi bagaimana mereka melakukan fungsi eksekutif, bagaimana mereka melakukan fungsi problem solving itu sendiri dari buku-buku yang mereka baca. Jadi di sini ini kan misalnya salah satu contohnya di sini. Pada waktu anak-anak ini tidak mau menggosok gigi gitu kan.
Jadi pada waktu mereka tidak mau menggosok gigi, maka apa yang akan terjadi? Di situ itu anak-anak akan terlatih otaknya. Kalau kita tidak gosok gigi, kemudian kalau kita sakit gigi, maka apa yang harus kita lakukan? Apa konsekuensi yang akan terjadi kalau misalnya kita tidak menggosok gigi gitu kan? Jadi berarti di sini fungsi dari executive functioning dan problem solving-nya berjalan ya. Karena memang di usia 0 sampai 7 tahun salah satu target kurikulumnya adalah executive functioning itu sendiri. Kemudian dengan buku AADRK ini anak-anak itu belajar untuk memahami atau belajar untuk merasakan pengalaman hidup. Jadi istilahnya di sini adalah learning through living. Jadi belajar melalui pengalaman-pengalaman kehidupan. Contohnya pada waktu mereka itu harus mengantar nenek membeli obat, kemudian pada waktu mereka tersesat di lokasi syuting, kemudian pada waktu mereka diajak berumroh, itu kan adalah pengalaman-pengalaman kehidupan yang memang mereka harus dapatkan ya, pengalaman hidup yang mereka alami dan yang itu membuat mereka itu bisa berpikir, bisa menyadari oh bahwa ada Allah bersama kita gitu. Jadi memang aspek-aspek yang dikembangkan dalam AADRK ini memang lebih banyak kepada tauhid kepada Allah itu sendiri selain memang mengembangkan aspek-aspek yang lain. Nah, di sini mungkin kenapa sih saya mengingatkan kembali kenapa harus mengajarkan tauhid, kenapa harus mengajarkan asma Allah? Karena memang ada sebuah nasihat yang luar biasa. Ajarkanlah kepada putra-putrimu muraqabatullah, yaitu senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Ajarkan pula kepadanya tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya. Nah, inilah yang membuat kita itu harus berfokus untuk mengembangkan pendidikan tauhid agar tidak terjadi problem-problem keimanan seperti yang saya sebutkan tadi. Rajin sholat, tapi korupsi juga dilakukan, kemudian komitmen pada puasa, zakat dilakukan, tapi tidak berkomitmen kepada yang al-haq, sudah tahu ini salah, tapi masih dilakukan, sudah tahu ini tidak adil, tapi masih bersikap tidak adil. Nah itu kan problem-problem keimanan ya, yang memang itu diakibatkan karena akidah yang tidak mantap, karena memang anak-anak itu tidak memiliki kebenaran sebagai nuraninya, karena memang mereka tidak bisa bersabar juga dalam kebenaran itu. Jadi ini yang membuat permasalahan-permasalahan degradasi moral yang ada di dalam pendidikan generasi kita saat ini. Dan inilah yang saya luar biasa bahwa Nabi Yakub itu, perhatian Nabi Yakub itu yang seharusnya kita contoh. Kenapa sih kita penting mendidik akidah anak? Karena memang sebagaimana disampaikan oleh Nabi Yakub pada waktu beliau akan wafat, itu Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku gitu kan. Kalau orang tua zaman sekarang mungkin yang ditanyakan kepada anak-anaknya ya bagaimana warisanku sudah cukup apa belum, mungkin begitu ya, tapi semoga tidak lah ya kalau untuk umat muslim ya. Semoga kita bisa bertanya kepada anak seperti itu ya pada waktu kita melepas anak-anak untuk merantau, pada waktu mereka harus mungkin ke pesantren, maka pesannya adalah, pesan ibu adalah jangan sampai tinggalkan sholat, jangan sampai engkau meninggalkan sholat, dan jangan sampai engkau meninggalkan tilawah Quran, itu kan pesannya ya. Jadi memang semuanya itu kembali lagi kepada Allah, kembali lagi kepada Allah, karena memang fitrah iman itu berinteraksi langsung dengan life system. Life system ini adalah salah satu fitrah dari kitabullah, jadi pada sistem yang dibuat oleh Allah. Nah ini yang memang harus kita pahami dengan baik. Dan setelah itu kenapa saya memilih buku AADRK ya sebagai salah satu buku yang bisa menjadi teman, menjadi fasilitator pada waktu kita mendampingi anak-anak kita, karena memang buku ini termasuk buku board book. Ada banyak buku untuk anak ya, ada soft book, ada isi book, kemudian ada board book itu sendiri, tetapi memang kalau untuk board book ini biasanya memang lebih disukai antara usia 0 sampai berapapun usianya ya, board book itu lebih disukai daripada soft book itu sendiri ataupun isi book itu sendiri. Tetapi memang kita harus memperhatikan kriteria board book yang baik untuk anak itu seperti apa, karena memang banyak sekarang itu kriteria board book itu sendiri, tetapi penting kita perhatikan yang pertama itu adalah teks. Jadi yang pertama kita harus perhatikan teks pada waktu memilih sebuah board book, karena teks ini mempengaruhi konsep.
Jadi dalam boardbook ini kita itu bisa tahu apakah teksnya yang di sini ini mudah dipahami, kemudian apakah ceritanya itu ringkas, pendek. Jadi kalau untuk anak-anak itu bahasa yang dipakai itu harus ringkas, pendek, dan mudah dipahami. Kemudian banyak isi boardbook ya macam-macam, tetapi memang yang lebih diutamakan adalah boardbook yang berisi tentang cerita, karena banyak juga boardbook yang isinya mungkin hanya nama-nama hewan, nama-nama buah, nama-nama tanaman seperti itu ya. Tapi di sini saya memilih AADRK karena memang teksnya itu isinya tentang cerita. Konsep-konsepnya adalah konsep cerita, dan alhamdulillah pada waktu saya membaca buku ini sangat mudah dipahami. Anak-anak juga sangat memahami ini karena bahasanya sederhana dan itu bahasa sehari-hari dan nggak ada bahasa alay. Jadi anak-anak nggak butuh mikir panjang ya, nggak butuh mikir panjang, nggak butuh mikir lama-lama untuk memahami buku ini, tetapi bisa langsung mengembangkan imajinasinya pada waktu mereka harus merepresentasikan bacaan yang dibaca oleh ibunya itu ke dalam kognitifnya. Kemudian ilustrasi. Ilustrasi sebuah boardbook yang baik itu harus memiliki ilustrasi yang cantik, harus memiliki gambaran-gambaran yang memang bisa dipahami oleh anak. Kenapa sih ilustrasi itu penting? Karena ilustrasi itu untuk usia 0 sampai 1 tahun itu melatih fokus dan penglihatan anak. Itu ilustrasi di usia 0 sampai 1 tahun. Tetapi untuk tahun-tahun selanjutnya ilustrasi itu penting untuk apa? Untuk mengasah kreativitas dan imajinasi anak. Nah, penting sekali untuk kita itu pada waktu memilih boardbook itu lihat ilustrasinya, apakah jelas, apakah warna-warnanya juga cukup bisa dipahami oleh anak, apakah warnanya tidak ambigu, apakah gambarnya tidak ambigu, itu harus dipahami. Apakah pada waktu anak menunjuk gambar di sini itu kita bisa menerangkan, oh ini adalah gambar ini gitu. Jangan sampai ada gambar yang pada waktu anak bertanya, Bunda itu gambar apa? Bundanya juga bingung nih, ayahnya juga bingung atau ayah itu gambar apa? Ayahnya juga bingung, ya ini gambar apa ya? Jangan sampai seperti itu ya, karena itu akan merusak imajinasi anak. Jadi memang ilustrasi itu penting. Kemudian kriteria boardbook yang baik adalah buku itu harus bisa membuat mood anak lebih baik atau suasana emosi anak yang lebih baik ya. Jadi mood, jadi suasana hati. Jadi kalau ilustrasinya bagus, layoutnya bagus, tipografinya bagus, warna-warna itu yang dipilih juga bagus, maka kita berharap bahwa mood anak itu, suasana hati anak pada saat dia lagi sebel, lagi galau, lagi bete, katanya orang tua sekarang ya, kalau lagi dia nggak nyaman saat melihat boardbook yang cantik, bagus warnanya, ilustrasinya menyenangkan, moodnya itu tiba-tiba berubah gitu, dia langsung jadi semangat, dia langsung tiba-tiba itu jadi yang tadinya sedih, tiba-tiba lebih bersemangat, termotivasi. Nah itu adalah kriteria boardbook yang baik kalau dia bisa menumbuhkan mood atau suasana hati yang baik kepada anak. Kemudian tekstur. Anak-anak usia 0 sampai 7 tahun itu belajar dunianya itu banyak melalui sensori dan melalui sensori ya, terutama indera perabanya. Jadi memang taktil itu sangat penting ya di usia 0 sampai 7 tahun itu. Jadi anak-anak itu pada waktu mereka memegang boardbook ini, mereka itu harus bisa melakukan eksplorasi. Mereka otomatis harus bisa menyentuh tekstur boardbooknya seperti apa. Tapi memang rata-rata boardbook yang dipakai untuk buku anak itu memang teksturnya halus ya, lembut, licin gini kan. Teksturnya itu seperti ini. Jadi memang agar anak itu juga bisa mengeksplorasi bukunya ini. Dan kemudian selain itu, kenapa di buku ini juga ada buku berjendela ya, ini kan sebenarnya juga memberikan tekstur ya. Pada waktu anak melakukan buka buku jendela gitu kan, ini sebenarnya juga melatih anak melakukan keterampilan pitching kalau dalam psikologi dan juga dalam bahasa sensomotorik itu keterampilan pitching, yaitu yang diperlukan anak nanti untuk apa? Untuk berlatih menulis, untuk berlatih menggunting. Jadi kalau misalnya dia kesulitan, karena tidak semua anak itu bisa membuka buku berjendela ini dengan dengan enak gitu. Mereka kadang-kadang kesulitan karena memang mungkin faktor taktilnya nggak bagus, kemudian keterampilan anak untuk mengira-ngira juga nggak bagus. Kadang dibuka jebret gitu, akhirnya sobek gitu kan. Jadi memang sebuah boardbook yang baik itu memang harus memiliki tekstur yang baik agar apa? Agar anak itu bisa melakukan eksplorasi, agar anak itu bisa
menemukan dunianya dengan cara inderanya itu sendiri. Makanya penting 0 sampai 7 tahun itu optimalkan sensori motorik. Itu penting. Dan dengan tekstur buku boardbook yang seperti ini juga boardbook itu cukup bagus untuk anak kalau misalnya dia itu terkena noda bisa dibersihkan. Kemudian tekstur ini aman kalau misalnya buku ini misalnya kena tuk gitu ya, misalnya kena ke kepala anak atau jatuh ke tubuhnya, kemudian buku ini digigit oleh anak, kemudian pada waktu buku ini basah itu dia mudah dibersihkan. Jadi memang sebuah boardbook yang baik itu memang harus bisa dieksplorasi, dia tidak mudah rusak juga kalau sering-sering digenggam oleh anak. Kan anak itu menggenggamnya juga nggak seperti orang dewasa ya, mereka menggenggamnya itu biasanya masih kasar, buka bukunya juga masih kasar, dan mereka juga masih suka gigit-gigit gitu kan. Kadang-kadang makanan mereka itu mereka sambil makan apa jatuh ya akhirnya menodai bukunya. Nah, karena boardbooknya bagus, maka noda-noda itu bisa dibersihkan dan itu juga bisa kita ajarkan kepada anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah pada waktu kita memilih sebuah boardbook, maka perhatikan konten. Tadi konten itu yang saya bilang konten itu adalah sebuah konsep, sebuah pesan yang hendak disampaikan. Dan pesan yang hendak disampaikan ini adalah sebuah integrasi dari apa? Dari teks itu sendiri, dari warna-warna yang ada di sini, dari gambar-gambar yang ada di sini. Jadi memang konsepnya harus utuh. Jadi kalau misalnya kontennya sudah nggak jelas, maka bagaimana anak itu bisa memahami sebuah cerita itu dengan baik? Karena memang tujuan akhir pada waktu kita memberikan boardbook kepada anak, pada waktu kita memberikan sebuah cerita pada anak adalah anak bisa menerima dan memahami pesan yang ada di dalam buku tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin sampai sini saja Mbak Rafika, saya serahkan kembali ya, kita langsung pada tanya jawab saja agar lebih interaktif juga. Monggo Mbak Rafika. Baik Bu Ira, kita langsung ke sesi tanya jawab dulu ya. Silahkan yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Baik, ada Bunda Yanti di Kalsel ya. Silakan Bunda, bisa dibuka mic-nya. Mute, masih di mute. Coba mute-nya dibuka Bunda Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Ira? Bu Ira. Lama gak jumpa. Alhamdulillah kabar baik. Inggi, benar sekali tentang Mbak Rafika juga kabar nih. Inggi, benar sekali tentang menanamkan fitrah keimanan di awal-awal itu. Saya cerita aja ya tentang satu kejujuran gitu. Nah, ketika si kakak itu diamanahkan, oh jangan buka ini ketika mengerjakan ketika melihat video tugas di tugas video di HP itu kan ada YouTube gitu. Nah, saya keluar sebentar dan itu pada saat itu selang sedikit dia buka gitu. Nah, padahal sudah saya sampaikan jangan buka YouTube ya gitu. Nah, dari situ saya sadar, oh benar, kayaknya harus ada menanamkan sifat kejujuran itu mulai dari sekarang gitu. Nah, dan yang pertanyaan saya seperti ini Bu, tentang kata Ibu kan tadi bagaimana anak itu umur kisaran 5 sampai 7 tahun ya tadi ya. Tidak usah atau disarankan tidak diajarkan kalistung dulu gitu. Tetapi sebenarnya tuntutan sekolah ketika anak sudah masuk kelas 1 SD itu bacaannya itu sudah luar biasa seperti itu. Dari pertanyaan-pertanyaan dari buku paketnya pun sudah yang harus bisa membaca, nggak sama lagi seperti yang dulu ini Budi dan sebagainya, itu sudah lebih rumit. Dan saya juga membuka bimbingan belajar ya. Jadi banyak permintaan memang dari baca itu mulai umur 5 sampai 7 tahun itu banyak permintaan, tapi memang saya batasi untuk anak yang sudah TK besar menuju kelas 1 baru boleh baca kalistung gitu. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal itu? Terima kasih, Bu. Iya, Bunda Yanti, saya langsung jawab aja ya Mbak Rafika. Gini,
Kalau saya tadi menyatakan fokus ya, fokusnya usia 0 sampai 7 tahun itu memang kita tidak berfokus pada kalistung itu sendiri, tidak berfokus pada hal-hal yang sifatnya ritual. Tetapi nggak apa-apa kita mengajarkan, cuman mengajarkannya itu sambil nyantai gitu loh. Sambil nyantai saja, jangan jangan sampai kayak anak itu dipaksa-paksa gitu kan. Kayak misalnya tadi Bunda Yanti bilang saya hanya menerima yang TKB tapi mau ke SD, itu nggak apa-apa karena memang itu memang anak-anak juga sudah melakukan persiapan belajar ya, karena setelah usia 7 tahun itu kan fitrah belajar anak ya sudah tumbuh ya. Jadi yang penting 0 sampai 7 tahun itu ada banyak stimulasi yang kita berikan, tapi stimulasi terbesar adalah memang stimulasi fitrah iman. Jadi stimulasi yang lain itu kita bagi. Jadi misalnya gini, fitrah imannya 75% nih pendidikannya, tapi yang 25% ini kita bagi antara ngajarin kalistung iya, ngajarin contoh-contoh ibadah iya, ngajarin contoh-contoh akhlak iya gitu. Tapi kita jangan berfokus banget di situ sampai akhirnya anak itu juga merasa bosan, merasa terpaksa. Karena memang ada banyak sekali sih anak-anak TK sekarang itu yang masih TKA baru masuk aja sama ibunya sudah dilesin baca gitu kan. Padahal mungkin mereka untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim gitu aja belum benar gitu, tapi orang tuanya sudah maksa-maksa untuk membaca. Bahkan sebelum anak bisa mengucapkan terima kasih, tolong, minta maaf, permisi, itu orang tuanya sudah keburu gitu. Padahal hal-hal itu kan sebenarnya adalah bagian dari fitrah iman juga. Tolong, terima kasih gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya harus kita pahami dengan benar. Boleh ngasih stimulasi yang lain gitu, tapi tanpa ada pemaksaan dan porsinya tidak sebesar porsi yang harus dibuat untuk potensi fitrah iman. Jadi dikuatkan dulu fitrah imannya, potensi yang lain ayo dikembangkan juga, nggak apa-apa, karena otak anak itu adalah otak yang benar-benar sangat luar biasa. Mau dikasih apapun itu akan diterima karena memang sifatnya seperti spon, tapi sesuaikan dengan usianya, sesuaikan dengan golden age-nya. Setiap usia memiliki golden age masing-masing. Jadi golden age anak belajar, anak bernalar itu di usia berapa? Usia 7 tahun, 7 sampai 14 tahun, bahkan juga begitu 10 sampai 14 tahun. Nah, di situ yang benar-benar kita kejar gitu. Nah, sebelumnya apa yang kita lakukan? Yaitu diselesaikan dulu fitrah imannya. Karena apa? Anak-anak cerdas itu adalah anak-anak yang istilahnya otak itu berkembang dari usia 0 sampai 16 tahun. Jadi nggak usah takut. Otak intelektual itu berkembang antara 0 sampai 16 tahun. Kalau misalnya di awal kita memperkuat potensi fitrah imannya, kemudian di 7 tahun itu baru kita perkuat secara kognitifnya, itu nggak akan ada istilah terlambat kok. Dan selain itu begini, intelektual atau IQ itu sendiri, setiap orang itu berbeda-beda. Dikaruniai Allah berbeda-beda ya. Ada anak-anak yang memang intelektualnya secara akademik bagus, tapi ada anak-anak yang intelektualnya non-akademik. Nah, anak-anak ini nanti akan kelihatan, kalau memang anak kamu pintar, anak kamu jenius gitu kan, akan kelihatan pada waktu mereka SMP. Jadi kalau misalnya kita yang keburu-burunya nyekolahin anak yang baru usia 4 tahun, kemudian misalnya gini, masuk SD masih usia 5,8, belum 7 atau bahkan masih usia di bawah 6 gitu, itu kan keburu-buru ya. Kalau memang anak kita pintar dan kita ingin anak kita itu sekolahnya cepat, nanti di SMP itu ada kelas akselerasi, SMA itu ada kelas akselerasi. Jadi yang biasanya pendidikan 3 tahun bisa hanya ditempuh 1,5 tahun kok kalau memang anaknya pintar. Jadi jangan keburu-buru dulu. Yang penting anak itu bahagia dulu, pintar itu kemudian. Jadi boleh Bunda Yanti untuk ngajarin karena memang tuntutan ya. Karena sekolah di Indonesia adalah sekolah konvensional yang diadopsi dari Prusia, yang mana memang mendidik anak-anak itu bukan dari fitrah keunikannya, tapi memang sama rata sama rasa. Jadi anak-anak yang nggak pintar matematika ya dituntut pintar matematika, anak yang nggak pintar bahasa ya dituntut pintar bahasa juga. Padahal fitrahnya bukan di situ, potensinya bukan di situ, tapi memang itulah masih pendidikan kita gitu. Jadi nggak apa-apa Bunda Yanti, monggo. Bisa dipahami ya Bun? Iya, monggo Mbak Rafika. Baik, sepertinya ada pertanyaan di kolom chat ya. Saya bacakan Bu Ira. Dari Ustazah Damayanti. Assalamualaikum, bagaimana cara memberikan stimulus agar bayi merespon apa yang kita sampaikan pada bayi usia 2 bulan? Terima kasih. Monggo Bu Ira ditanggapi. Kalau usia 2 bulan,
itu indera pertama yang berkembang di anak-anak itu adalah indera pendengaran ya. Pendengaran itu berkembang sejak di dalam janin. Kenapa kan akhirnya di apa ya, dalam banyak teori, kalau teori parenting barat kan diperdengarkan musik-musik klasik gitu kan ya. Tapi kalau di parenting nabawi, maka apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua, banyak melakukan tilawah, banyak melakukan murojaah, perdengarkan suara-suara yang baik gitu kan. Karena memang pendengaran itu sudah berfungsi terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kita baca al-maksurat saja itu kan sudah jelas ya, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i gitu. Jadi pendengaran dulu, bukan penglihatannya. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk anak usia 2 bulan? Itu kita sering memperdengarkan murotal-murotal. Kemudian kita sering menyapa dia. Kalau kita kepingin tahu responnya, mungkin pada waktu anak sedang ngoceh-ngoceh kadang ya atau diem-diem gitu, kita coba bisikin, kita coba panggil, kita ajarkan kalimat yang pertama kita ajarkan kepada anak-anak kan kalimat tauhid ya, la ilaha illallah gitu. Jadi setiap kita bisikan kepada anak kalimat la ilaha illallah, dia noleh apa enggak gitu kan. Saat kita dekap anak dan kemudian dia merasa enak dengan dekapan kita, kemudian kalau misalnya ada tiba-tiba cahaya yang muncul tiba-tiba agak kuat sedikit, kemudian dia agak terkejut, itu adalah salah satu bentuk stimulasi. Kemudian pada waktu kita menggendong anak ya, memberikan ASI, bagaimana caranya untuk usia 2 bulan, yaitu ibu berdendang, ibu murojaah, ibu membaca tilawah, kemudian ngajak ngobrol bayi, memperkenalkan kalimat-kalimat tauhid. Itu adalah bentuk stimulasi. Sambil bayinya itu dielus-elus, ditepuk-tepuk, jadi alisnya itu digosok-gosok. Jadi seperti itu adalah bagian dari stimulasi sebenarnya. Jadi kalau untuk bayi itu yang distimulasi itu adalah bagian-bagian tubuhnya. Jadi seringkali dipijet-pijet juga kan, ada kan pijat baby itu kan. Jadi pada waktu kita ngasih pada waktu anak mandi itu airnya juga dirasakan, oh cukup hangat. Kita kan sebenarnya bisa lihat reaksi bayi kalau airnya hangat, oh bayi seneng. Kalau airnya dingin dia bisa tiba-tiba langsung gecer gitu kan. Itu sebenarnya salah satu bentuk-bentuk stimulasi. Begitu sih Mbak Rafika. Jadi kalau untuk memberikan stimulasi ke anak usia 2 bulan, paling banyak di telinga. Jadi begitu. Di telinga ya Bu Ira ya? Iya, karena memang perkembangan sensor yang namanya lobus perkembangan saraf-saraf yang ada di telinga yang berada di bagian lobus temporalis itu memang berkembang terlebih dahulu dibandingkan yang lain. Jadi kenapa kan akhirnya kalau psikologi barat itu pergenakan musik-musik klasik, musik-musik Mozart gitu ya, musik-musik Beethoven gitu. Karena memang penelitiannya indera pertama yang berfungsi dengan baik itu adalah telinga. Dan untuk di Islam kan juga pada waktu anak lahir pertama kali apa yang dilakukan? Mengazankan gitu loh, mengazankan. Jadi karena memang stimulasi pertama itu di telinga anak. Jadi seperti itu. Begitu Mbak Rafika. Baik Bu Ira, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Bu Ira. Ini ada pertanyaan dari Bunda Ana, apakah telat mengajarkan tauhid pada anak usia 10 tahun, dan tadi sempat di-share bahwa usia 10 sampai 15 tahun perkembangan sudah lambat, dan buku apakah kira-kira yang cocok, Bunda? Bunda Ira bisa bantu merekomendasikan mungkin untuk Bunda Ana? Untuk usia 10-15 tahun ya, kalau misalnya kita bicara tentang potensi fitrah iman ya, memang golden age-nya di usia 0 sampai 7 tahun. Tapi tidak ada kata terlambat, karena yang namanya kita belajar ilmu agama itu sepanjang hayat ya. Jadi insya Allah tidak ada kata terlambat Bunda Anda, cuman memang kita tidak dapat golden age-nya gitu. Tapi nggak apa-apa, ini bisa dikejar kok, bisa diperbaiki, apalagi dengan doa ibu yang luar biasa. Kita masih berharap ya mujizat dari Allah. Kemudian amalan-amalan dari orang tua. Kan Allah itu sudah menjamin bahwa kalau orang tua solih, maka itu akan menjadi jaminan buat anak, doa buat anak kita juga agar dia menjadi orang solih. Dan kemudian buku apa yang disarankan kalau anak sudah usia 10-15 tahun? Kalau untuk tauhidnya ya saya sarankan buku Pintar Iman Islam atau BPII. Buku BPI Mbak Rafika, buku Pintar Iman Islam yang mengenalkan tentang tauhid itu sendiri, mengenalkan rukun iman dan rukun Islam itu sendiri. Jadi nggak ada kata terlambat itu lebih ya. Untuk ke seluruh usia ya, Bu.
Kalau ke seluruh usia memang bisa, tapi kalau ke seluruh usia cuman kan dia nggak bisa dibacain, cuman bisa di ini aja. Maksudnya bukan dibacain untuk kemudian anak itu apa ya istilahnya mau representasikan itu. Itu kalau untuk anak usia 0 sampai 7 tahun ya memang paling bagus pakai AADRK. Tapi kalau untuk usia yang kalau misalnya pakai BPII ya untuk usia 0 sampai 7 tahun itu ya kita hanya bisa ambil konsep-konsep ceritanya, bukan konsep teorinya seperti itu. Boleh dipakai, Mbak Rafika. Untuk usia berapapun bisa. Sampai usia tua juga bisa. Banyak soalnya pengetahuannya. Iya, betul. Banyak pengetahuannya. Iya, Bu Ira. Makasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu Ira, dari Bunda Sri Utami. Assalamualaikum, Bu Ira. Apakah benar kalau anak perempuan itu memang lebih cepat perkembangannya dari anak laki-laki? Apakah juga ini berlaku juga untuk fitrah iman maupun fitrah belajar? Misal, anak perempuan itu usia 6 tahun masuk SD, apakah sudah siap ya? Begitu, tunggu ditanggapi, Bu Ira. Kalau anak perempuan itu secara lebih matang itu yaitu terkait perkembangan otak ya, perkembangan otak dan sosial emosinya. Memang lebih cepat. Kenapa? Karena pada anak perempuan itu otak belahan kiri dan kanan itu perkembangannya seimbang. Belahan kiri kanan itu berkembangnya seimbang. Jadi dendrit yang terbentuk seimbang antara belahan kiri kanan. Tapi kalau anak laki-laki lebih yang berkembang itu sebelum usianya 21 tahun adalah belahan otak kanan. Jadi itu yang membuat mereka itu nggak cepat matang secara emosi, nggak cepat matang secara intelijensinya juga, ya karena memang yang berkembang belahan kanan. Belahan kanan itu kan sifatnya main-main, kurang tanggung jawab, sifatnya masih banyak cerita, kemudian apa ya, banyak gambar, banyak visual, beda sama belahan kiri yang memang lebih logis untuk otak belajar seperti itu. Jadi memang untuk perkembangan sosial dan intelektualnya iya, lebih lambat iya. Tapi kalau terkait masalah potensi fitrah iman enggak. Karena semua orang potensi fitrah imannya itu golden age-nya sama di usia 0 sampai 7 tahun. Jadi seperti itu Mbak Rafika. Iya, baik Bu Ira. Ya, Bu Ira, begitu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Aliske, Bunda Aliske ya. Untuk buku AAD ada Allah di Rumah Kami ini, ya maksud saya, itu apakah dari segi bahasa, kalau untuk terapi wicara, cocok juga nggak Bu Ira? Kalau saya lihat sih cocok. Kenapa? Karena bahasanya sehari-hari, bahasa sehari-hari dan benar bahasanya, Mbak. Bukan bahasa alay, bukan bahasa gaul gitu. Jadi sangat cocok. Karena memang anak-anak yang di terapi wicara itu kan harus matang bahasa ibunya dulu. Makanya saya akan bilang target kurikulum usia 0 sampai 7 tahun itu adalah bahasa ibu. Bahasa ibu ini apa? Untuk menguatkan kemampuan ekspresi dan kemampuan untuk mengungkapkan gagasan. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak terapi wicara, AADRK sangat cocok. Kenapa? Karena di situ anak-anak belajar untuk menyimak bahasa yang biasa dipergunakan sehari-hari, menyimak bahasa yang biasa digunakan untuk berkomunikasi. Dan itu mudah gitu karena bahasanya pendek, ringkas, dan mudah dipahami. Jadi sangat bisa. Begitu, Mbak. Iya, Bu Ira. Satu lagi pertanyaan, Bu Ira, mungkin ya, karena sudah mulai malam. Bagaimana kalau usia anak usia 3 tahun sudah hafal alfabet, angka 1 sampai 100 dalam bahasa Inggris, sudah bisa kenal huruf hijaiyah juga, tapi dia belum lancar bahasa ibu. Apakah ini termasuk speech delay? Bisa. Bisa. Usia sudah 3 tahun ya, Mbak? 3 tahun. Dia mudah menghafalnya, tapi bahasa ibu justru ini ketinggalan ya. Atau mungkin karena kebiasaan orang tuanya mungkin ya, Bu ya? Enggak. Memang speech delay itu adalah keterampilan untuk mengeluarkan kata yang dengan ada konten ya. Jadi yang namanya orang berbahasa itu ada fonologinya, ada semantiknya, ada morfologinya, ada sintaksisnya. Ini yang harus dipenuhi pada waktu anak berbicara. Dan kalau misalnya anak ini hanya bisa menghafal, maka itu tidak memenuhi kaidah berbahasa. Maka anak ini apakah dikatakan mengalami speech delay? Kemungkinan bisa.
karena tidak memenuhi konsep-konsep ini. Ada fonologinya, ada sintaksis, ada semantiknya, ada morfologinya. Anak berbicara itu ada maknanya, ada artinya, ada pesan yang ingin disampaikan. Tetapi kalau misalnya anak hanya menghafal, berarti itu hanya hafalan. Bahkan banyak anak-anak autis itu juga kenapa kan mereka harus diajari bicara? Karena memang mereka hanya bisa menghafal. Jadi kalau misalnya ibu bertanya, apakah kemungkinan anak saya mengalami speech delay? Iya, karena dia tidak bisa menggunakan kosakata yang dimilikinya untuk berkomunikasi. Speak delay itu kan ketidakmampuan anak untuk mengungkapkan gagasannya, tidak kemampuan anak. Jadi speak delay itu macam-macam, ada yang memang nggak bisa mengeluarkan artikulasinya, ada yang nggak bisa mengeluarkan isi dari bicaranya. Jadi yang terjadi pada anak ini kemungkinan memang dia speak delay yang memang tidak bisa menyampaikan pesan, tidak bisa komunikasi, tapi dia hanya bisa menghafal, mengingat, ya itu aja yang akan keluar. Jadi kalau misalnya dia mau minta apa, dia mau minta susu, dia tidak akan bilang aku mau susu gitu, tapi mungkin dia hanya bilang susu gitu. Nah ini kan nggak ada maknanya. Nah ini salah satu ciri speak delay ya seperti ini, bicara yang nggak ada maknanya. Begitu Mbak Rafika. Baik. Iya, jadi termasuk ya Bu Ira ya, termasuk dari keterlambatan bicara itu tadi ya, speech delay. Baik Bu Ira, sepertinya waktunya sudah mepet sekali. Mungkin mau ada closing statement dulu dari Bu Ira. Closing statement dari saya ya, bahwa pada waktu kita mendidik anak usia 0 sampai 7 tahun, kita boleh memberikan banyak stimulasi, tetapi jangan sampai overstimulasi. Tetapi yang paling penting di usia 0 sampai 7 tahun itu, agar anak ini memiliki kemampuan yang bagus di masa depan, agar dia menjadi insan atau manusia yang memang menjalankan misinya sebagai manusia, maka potensi fitrah imannya benar-benar harus dididik dengan ketat di usia 0 sampai 7 tahun. Tapi ketatnya itu dengan cara yang menyenangkan dan membahagiakan. Jadi jangan sampai kita itu melakukan kesalahan dan juga bersikap gegabah pada waktu anak usia 0 sampai 7 tahun, terlalu cepat melatih ritual-ritual ibadah, terlalu cepat memberikan hal-hal yang terkait syariah itu sendiri dan akhlak itu sendiri. Padahal anak-anak belum dikenalkan kepada Allah, kepada Rasul-Nya, kepada keindahan-keindahan di sekitarnya. Anak belum mengenal alamnya. Nah, itu yang menjadi PR terbesar kita. Jadi, fokus kita adalah mendidik fitrah iman. Itu usia 0 sampai 7 tahun, Mbak Rafika. Jadi, fokus yang lain apakah tidak boleh? Boleh, tapi porsinya yang harus diatur. Tetap porsi terbesarnya adalah fitrah iman. Baik Bu Ira, jadi seperti yang Bu Ira katakan ya, bahwa akidah ini adalah sebagai pondasi ya, dan pondasi ini sangat baik ya dilakukan atau dikuatkan, pondasi fitrah dan tauhid pada anak-anak ini di usia 2 sampai 7 tahun, dan mungkin lebih difokuskan lagi pada usia 0 sampai 7 tahun ya Bu Ira ya, untuk anak-anak di mana di situ orang tua itu di mana di situ orang tua itu harus memfokuskan untuk mengokohkan dan merawat fitrah sebagai konsep apa Bu Ira, fundamental ya, konsep fundamental yang mana melalui imaji positif dan kecintaan di keluarga juga lingkungan terdekat. Dan alhamdulillah aspek-aspek yang dikembangkan dalam paket buku Ada Allah di Rumah Kami ini itu sangat memudahkan sekali buat ayah bunda semua untuk fokus ke usia 0-7 tahun ini ya, untuk memfokuskan di fokus utama ini, Masya Allah. Dan insya Allah 2 hari lagi paket buku ini akan segera launching ya Bunda Ira ya. Insya Allah nanti ada live YouTube-nya. Nanti ayah bunda bisa ikut semua menyimak di YouTube. Dan mungkin itu saja Bu Ira ya, karena waktu sudah mepet sekali, sudah malam.
Terima kasih semuanya, jazakumullah khairan kepada semua ayah bunda yang telah meluangkan waktu untuk belajar malam ini bersama kami ya, bersama paket buku Ada Allah di Rumah Kami yang insya Allah akan segera launching 2 hari lagi. Semoga bermanfaat apa yang Bu Ira sampaikan selama beberapa menit tadi. Semoga Allah mudahkan kita semua ya untuk menjadi orang tua yang lebih siap lagi membentuk anak-anak kita menjadi generasi muslim yang kuat, generasi muslim yang terbaik di zaman mereka. Baik, saya sebagai moderator di sini mewakili semua panitia acara. Mohon maaf jika ada salah kata ya yang kurang berkenan. Mohon maaf juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab karena terbatasnya waktu ya. Kita tutup aja langsung acara hari ini, acara malam ini dengan bacaan hamdalah, istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman semua meninggalkan ruang Zoom. Itu masih ada beberapa pertanyaan ya Mbak Rafika ya. Iya Bu Ira. Ini yang Iya, masih ada beberapa pertanyaan tadi. Oh, yang bawah itu tadi baru masuk Wira waktu udah closing statement tadi. Iya. Ini ada yang tanya juga. Ini ada yang tanya untuk dapat buku BPI di mana ya? Ini pengundangnya siapa Mbak Rafika? Tadi saya balas sudah di chat Bu Ira, saya suruh menghubungi pengundang yang ini, yang memberikan link ke beliau. Masuk nggak chat saya ya? Masuk. Iya, lumayan sih ada beberapa yang belum yang belum terjawab, terus ada juga yang raise hand tapi belum. Ini nggak apa-apa lah, semoga di kesempatan yang berikutnya, insya Allah. Iya, Baik, sudah rekam ya?